Sekresi dibagi menjadi dua, yaitu ada struktur sekretori internal dan struktur sekretori eksternal. Pada struktur sekretori internal itu terdapat sel sekretori, ruang dan saluran sekretoris, serta latisifer. Kemudian pada struktur sekretori eksternal, yaitu terdapat rambut kelenjar, nektaria, osmofora, dan hidatoda. Jaringan sekretori merupakan jaringan tumbuhan yang terdiri atas satu sel atau lebih yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran senyawa-senyawa atau sekret dari dalam tumbuhan, seperti air, mineral, lendir, getah minyak, dan lemak. Struktur sel sekresi ini terdapat di permukaan tumbuhan. Sebagai penyimpanan, dapat berupa rambut dan nektarium, namun dapat pula berada di dalam tubuh sebagai rongga atau saluran sekresi. Selanjutnya ada senyawa yang dihasilkan oleh jaringan sekretori, yaitu yang pertama ada senyawa rekresi, yaitu senyawa yang belum masuk metabolisme tubuh. Senyawa ini dihasilkan oleh hidatoda dan kelenjar garam. Yang kedua ada senyawa ekresi, yaitu senyawa hasil metabolisme. Senyawa ini dihasilkan oleh rambut kelenjar, osmofora, dan kelenjar madu. Yang ketiga ada senyawa sekresi, yaitu senyawa yang masih digunakan tubuh dalam proses metabolisme. Senyawa ini dihasilkan oleh sel kelenjar, ruang kelenjar, dan saluran getah. Jaringan sekretori internal atau jaringan sekretori yang letaknya berada di bawah permukaan epidermis terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sel sekretori atau sel kelenjar, yang kedua ada ruang dan saluran sekretori, dan yang ketiga ada latisifer atau penghasil lateks atau getah. Sel kelenjar atau sel sekretori yaitu sel yang terdiferensiasi dari sel parenkim, di mana sel kelenjar ini mengandung beberapa senyawa organik seperti resin, minyak atsiri, dan tanin. Sel kelenjar yang menghasilkan senyawa biosintesis disebut idioblast. Morfologi dari sel kelenjar ini berbentuk isodiametrik, luas, dan memanjang. Sel kelenjar dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kandungan zat ergasik yang ada di dalamnya. Yang pertama ada sel minyak, di mana sel minyak ini mengandung zat ergasik berupa minyak atsiri dan terkandung di dalamnya. Struktur anatomi dari sel minyak ini terdiri atas oil sac atau kantung minyak, membran sel, dinding sel, dan terdapat bagian yang struktur anatominya ini menyerupai cangkir yang disebut cupula. Lalu yang kedua ada sel kristal rafida, di mana zat ergastik yang terkandung di dalamnya ini berupa kristal rafida yang bentuknya ini menyerupai jarum. Yang ketiga ada sistolit dan litosit, di mana litosit ini merupakan sel epidermis yang membesar yang mengandung sistolit di dalamnya. Sedangkan sistolit ini merupakan penebalan dinding sel yang arahnya ini menonjol ke dalam, yang bentuknya menyerupai sarang lebah, dan kandungannya ini berupa kalsium karbonat atau CaCO3. Jaringan sekretori internal selanjutnya ada ruang sekretori, di mana ruang sekretori ini dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama terjadi secara lisigen, yaitu ruang antar sel yang terbentuk karena lisisnya dinding sel dan dikelilingi oleh sel-sel yang hancur dan pecah di sekitar ruang. Contohnya itu seperti kulit jeruk. Yang kedua dapat juga terjadi secara sisogen, yaitu ruang antar sel yang terbentuk karena menjauhnya sel yang satu dengan sel yang lainnya. Contohnya itu pada polong-polongan. Yang ketiga juga dapat terjadi secara sisolisigen, yaitu ruang antar sel yang terbentuk secara sisogen maupun lisigen. Contohnya itu seperti pada sirih dan juga cengkeh. Jaringan sekretori internal selanjutnya ada saluran sekretori, di mana saluran sekretori ini dapat berupa saluran resin yang strukturnya ini berbentuk memanjang, berbentuk tabung antar ruang yang dikelilingi oleh sel-sel epitel yang mengeluarkan resin ke dalam saluran tersebut. Nah, di sini merupakan contoh dari saluran resin pada tumbuhan Gymnospermae yaitu pinus. Jaringan sekretori internal selanjutnya ada latisifer, yang merupakan sel atau sekelompok sel yang menghasilkan lateks atau getah.
Latisifer ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada latisifer tak beruas, di mana latisifer ini tersusun atas sel tunggal yang memanjang. Kemudian ada yang bercabang seperti pada ficus, nerium, dan euphorbia, dan juga ada yang tidak bercabang seperti pada vinca dan cannabis. Lalu kemudian ada latisifer yang beruas. Latisifer ini tersusun atas satu seri sel yang masing-masing ujungnya utuh. Latisifer ini ada yang berpori serta beranastomosis seperti pada carica dan manihot, atau tidak seperti pada musat dan allium. Struktur sekretory eksternal. Struktur sekretory eksternal ada 4, yaitu rambut kelenjar, nektaria, osmofora, dan hidatoda. Rambut kelenjar. Rambut kelenjar merupakan derivat epidermis dan lapisan subepidermal. Memiliki ciri-ciri: 1. Sel-selnya berasal dari sel epidermis. Yang kedua, di dalam selnya terdapat cairan khusus atau substansi, seperti air, nektar, kristal, dan sebagainya. Yang ketiga, strukturnya memiliki tangkai dan kepala yang mengeluarkan sekresi berupa minyak dan lendir. Trikoma glandular. Trikoma glandular merupakan trikoma dengan sel yang mempunyai fungsi sekresi. Trikoma tipe ini terdiri atas sel basal, tangkai, dan kepala. Yang pertama ada trikoma hidatoda yang tersusun dari sel tangkai dan juga sejumlah sel kepala yang kemudian akan mengeluarkan suatu larutan. Contohnya seperti di keluarga keladi atau Araceae. Yang kedua ada kelenjar garam yang tersusun atas sel kelenjar besar dengan tangkai yang pendek, misalnya pada tumbuhan bakau. Yang ketiga ada kelenjar madu, yakni sebuah kelenjar yang berbentuk rambut dan mempunyai sel satu atau bahkan banyak dengan plasma yang sangat kental dan bisa mengeluarkan madu ke permukaan sel, misalnya pada tanaman pisang. Yang keempat ada rambut gatal, yakni merupakan sebuah rambut yang berbentuk sel tunggal dengan pangkal yang juga berbentuk seperti sebuah kantung, serta pada bagian ujungnya yang berbentuk meruncing. Dan untuk isi sel ini dapat mengakibatkan rasa gatal, misalnya pada Laportea stimulans. Lalu yang kedua ada nektaria. Nektar adalah kumpulan senyawa kimia yang kompleks dengan kandungan nutrisi yang bervariasi. Umumnya mengandung gula sederhana atau monosakarida, yaitu sekitar 15-75% dari beratnya. Bahan lain yang terkandung dalam nektar adalah asam amino, protein, lemak, antioksidan, alkaloid, vitamin, asam organik, alantoin, dan asam alantoat, dekstrin, dan bahan anorganik lainnya, seperti mineral dan air. Yang pertama ada nektaria floral. Nektar flora merupakan nektar yang dihasilkan oleh bunga, baik dari dalam bunga maupun dekat bunga tanaman. Dapat ditemukan pada petal, sepal, stamen, ovarium receptacle, atau tangkai bunga. Yang kedua ada nektaria extrafloral, yaitu nektar yang dihasilkan dari bagian tanaman selain pada bunganya. Terdapat pada batang, daun, stipula, atau tangkai bunga. Ketiga ada osmofor. Pada beberapa tanaman, aroma bunga disebabkan oleh minyak esensial yang disekresikan dalam kelenjar khusus yang disebut osmofor. Bagian bunga yang berdiferensiasi menjadi osmofor berupa jaringan yang terspesialisasi bagi sintesis dan sekresi zat berbau harum yang berbentuk rambut sikat atau sirip. Bagian osmofor terlibat dalam produksi aroma dan berbeda dari struktur sekretori lainnya, misalnya dengan hidatoda, nektar, atau saluran resin, berdasarkan produk, tempat, durasi, dan struktur anatominya. Osmofor umumnya ditemukan pada petal atau bagian bunga lain, misalnya sepal atau stamen. Osmofor ini biasanya terdiri dari epidermis sel, sekretori khusus, dan atau parenkim sekretori. Mereka terkonsentrasi di daerah tertentu dari organ bunga dan dapat memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang berbeda. Yang terakhir ada hidatoda. Hidatoda adalah pori khusus pada daun tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi dalam pengeluaran air. Hidatoda adalah struktur yang mengeluarkan air dari bagian dalam daun ke permukaannya dalam proses yang disebut gutasi. Gutasi adalah proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Istilah gutasi pertama kali dipakai oleh Burgerstein. Gutasi terjadi saat kondisi tanah sesuai sehingga penyerapan air tinggi, namun laju penguapan atau transpirasi rendah, maupun ketika penguapan air sulit terjadi karena tingginya kelembapan udara. Gutasi dapat diamati dengan munculnya tetes-tetes air di tepi daun yang tersusun teratur.
Hidatoda terletak di sepanjang tepi dan pada permukaan adaksial atau abaksial daun dan terdiri dari pori, sel transfer atau sel epitem dan pertemuan pembuluh silem atau ujung silem di bawah pori.